Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia ini. Nikmat yang besar, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih bisa mengamalkan di antara amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi amalan yang istiqomah yang akan menutup hayat kita, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-'Audatu fi Syarhil 'Umdah, masih terkait tentang pembahasan babul haidhi. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita masih berbicara seputar perkara-perkara yang terhalangi oleh hadirnya atau datangnya siklus haid. Ya. Sudah ada beberapa yang kita bacakan, kita sebutkan. Ya, kalau tidak keliru di sini sampai masalah yang ke-123. Ya, kita sebutkan secara ringkas yang sudah kita baca. Ada 10 perkara yang tidak boleh dilakukan atau terhalangi untuk dilakukan karena disebabkan oleh datangnya siklus haid. Yang pertama adalah mengerjakan sholat dan kewajibannya, nomor 2. Yang ketiga adalah mengerjakan puasa. Yang keempat adalah tawaf. Yang kelima membaca Al-Quran. Dan yang keenam adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Berarti masih pada poin yang keenam. Untuk yang selanjutnya, yang ke-7, yaitu masalah yang ke-124. Qala al-musannifu rahimahullah, mas'alatun wal-lubtha fil masjid liqaulihi alaihi salamu la uhillu al-masjida li haidin, rawahu Abu Dawud. Ketujuh, di antara perkara yang siklus haid ataupun datangnya haid itu menghalangi hal tersebut adalah tinggal menetap lama di dalam masjid. Al-lubtha fil masjid, al-lubthu fil masjid. Jadi yang dimaksud al-lubthu di sini adalah berdiam. Berdiam untuk tinggal di dalam masjid. Konteksnya bukan sekedar diam dalam artian tidak ada aktivitas yang dia lakukan, tapi yang dimaksud adalah dia berada di dalam masjid dalam rentang waktu yang cukup lama. Nah, tentunya al-lubth di sini standar waktunya tidak ada ketentuan berapa menit, berapa detiknya. Akan tetapi ini dikembalikan kepada al-urf, ya, kepada adat setempat, bahwa ketika seseorang misalkan dia masuk masjid kemudian duduk
cukup lama ya, bisa 10 menit atau lebih, itu dianggap sebagai al-lubthu, tinggal di situ. Ya. Jadi di sini tidak ada batasan waktunya. Ini kembali kepada urf, kepada adat kebiasaan seseorang. Dan itu secara umum tentu dipahami bahwa al-lubsu wal-uburu syai'ani mutafarriqani, dua perkara yang berbeda. Ya. Kalau al-ubur sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendirikan salat dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan mabuk sampai kalian itu sadar diri. Wala junuban illa abiri sabilin, dan orang junub tidak boleh berdiam diri di dalam masjid kecuali hanya sekedar abiri sabil, hanya lewat. Nah, hanya lewat saja. Itu disebut dengan al-ubur. Nah, ini al-lubsu. Al-lubsu itu tentu lawan dari al-ubur. Jadi kalau al-ubur, abiri sabil itu hanya lewat saja. Misalkan dari pintu depan ke pintu samping berjalan, itu lewat. Tapi kalau sudah masuk kemudian duduk, satu bisa jadi dia berzikir, atau bisa jadi dia tidur, atau bisa jadi dia bersih-bersih, itu masuk dalam kategori al-lubsu karena dia berada di dalam masjid dalam waktu yang cukup, ya, memakan waktu. Nah, maka ini semua itu tidak diperkenankan. Artinya, karena ini konteksnya adalah haid, sebagaimana sabda Nabi SAW, la uhillul masjidah, tidak aku halalkan masjid itu li haidin, bagi perempuan yang sedang haid, bagi perempuan yang sedang datang tiba siklus haidnya. Tidak dihalalkan tinggal di dalam masjid. Maka konsekuensi dari al-lubsu di sini bagi seorang perempuan artinya maka dia tidak boleh, karena kan tadi kalau fi'lus shalah sudah jelas tidak diperkenankan, dilarang, haram hukumnya. Maka masuk masjid dalam konteks misalkan untuk ikut ta'lim, karena dia harus duduk di dalam masjid, maka ini enggak boleh, ya. Jadi perempuan tidak boleh ikut taklim, ikut ngaji ketika sedang haid, kecuali dia duduknya itu di luar masjid. Misalkan ada speaker yang, kalau di sini misalkan di kelas kan ini ada jalur speaker ke kelas. Kalau dia mendengarkannya di dalam kelas, di ruangan kelas, maka hukumnya boleh karena dia tidak masuk dalam area masjid. Satu. Atau untuk misalkan tahsin, nah, meskipun hanya mendengarkan, maka itu juga tidak diperkenankan karena sudah masuk ke dalam masjid. Atau misalkan bersih-bersih, ya ikut bersih-bersih masjid, maka ini juga tidak diperkenankan bagi seorang perempuan ketika sedang haid masuk ke dalam masjid, sekalipun dia niatnya baik, ya, termasuk bersih-bersih, ya, bersih-bersih. Atau kumpul-kumpul, ada pertemuan di dalam masjid. Atau misalkan di sini ada terkadang pertemuan santri, wali santri dengan, ya, ada kegiatan sekolah misalkan, seluruh wali santri untuk hadir, ya, tidak sedikit biasanya ada beberapa pertemuan itu diadakan di masjid karena memang lokasinya cukup luas. Maka ketika itu seorang ibu
wali santri yang sedang haid dia tidak diperkenankan mengikuti kegiatan di dalam masjid. Ya, karena ini al-lubsu di sini artinya konteksnya luas. La uhillul masjida li haidin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid, apapun itu bentuknya, perbuatannya. Entah itu tinggal bersih-bersih, ngaji, pertemuan, ya, perkenalan dan seterusnya. Kalau sifatnya dilakukan di dalam masjid, kata beliau, la uhillal masjid li haidin. Ya, jadi ini harus menjadi perhatian bagi kaum perempuan. Ya, ini juga harus dipahamkan kepada, nah mungkin kalau ibu-ibu sudah banyak yang paham lah, tapi ini biasanya untuk anak-anak perempuan yang masih belia, masih kecil gitu ya, masih SD kelas 5, kelas 6. Nah bisa jadi mereka sudah datang haidnya, maka mereka harus punya pengetahuan ini, harus diingatkan. SMP, SMA gitu. Masjid itu tidak boleh untuk berdiam di dalamnya seorang wanita haid. Bagaimana kalau al-ubur? Ya, al-ubur. Kalau hanya sekedar lewat saja. Karena para ulama menyebutkan di antara ta'lil, di antara ta'lil alasannya kenapa seorang perempuan tidak diperkenankan al-lubsu fil masjid. Karena sebabnya adalah ihtiyatan alla yulawwithal masjid, ya. Jadi supaya tidak mengotori masjid dengan darah yang keluar itu. Zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Ya kalau kita memakai logika kan sekarang sudah ada pembalut, sudah ada pembalut yang bahkan dia bisa menampung banyak gitu ya. Bisa menampung banyak sehingga tidak khawatir ketika haid itu keluar darah itu akan tercacar. Ya, kalau zaman dulu tidak, zaman dulu itu kan masih memakai kain itu. Nah, meskipun secara logika bahwa sekarang teknologi lebih modern, penemuan-penemuan baru, dianggap bahwa masjid itu aman dari talwith, dari kotoran, jatuhnya kotoran berupa najis yaitu darah haid tersebut, maka taklil dari yang lain tentunya bukan hanya sebab ini secara zahiri gitu ya, secara zahir bahwa itu akan mengotori masjid. Setidaknya adalah secara maknawi karena orang haid itu dia kotor secara maknawi gitu kan. Meskipun dia sudah mandi, wangi, sudah pakai pembalut, masuk masjid, tapi dia secara maknawi. Dan kotornya itu bukan kotor yang sedikit ya. Andai itu kalau maknawinya itu bisa ditampakkan lah istilahnya gitu, berarti kotor banget aslinya meskipun sudah didusi gitu. Masih kotor banget gitu ya, ibarat seperti dosa-dosa gitu kan. Tidaklah seorang berbuat dosa itu kan, melainkan setiap satu dosanya itu yuqtatu ala qalbihi nuqtatus sauda gitu kan. Itu akan mencap atau meninggalkan bekas titik hitam di dalam hatinya gitu. Dan itu kan maknawi, tidak terlihat, hanya diibaratkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Andai itu ditampakkan tentunya kita sudah ya, atau apalah kita misalkan kalau yang kulitnya putih dosa itu diibaratkan titik hitam. Semakin berbuat dosa muncul ya bintik hitam dalam tubuh kita. Kan kelihatan. Ya, kulitnya nambah ireng kayak satu titik gitu kan. Dia besok ketemu lagi tambah hitam, tambah hitam. Nah, kalau yang kulitnya putih dosa itu dengan
warna putih, tambah putih gitu kayak buros gitu kan, kayak penyakit kusta. Kan kelihatan tidak bagusnya. Nah, kalau sudah ada orang yang berkulit sawo matang atau berkulit hitam kemudian tiba-tiba menjadi putih gitu semuanya, nah, kayak albion gitu kan, berarti dosanya sudah menutup dirinya. Yang berkulit putih kemudian ketemu tiba-tiba sudah menjadi hitam semua, nah, berarti kan andai ditampakkan makna itu, nah, ibarat di sini dia sudah mandi bersih, andai makna itu ditampakkan bahwa secara maknawi dia adalah hadas besar, kotor, sehingga kotor, maka dilarangnya seorang perempuan ke masjid itu adalah takriman lil masjid, ta'ziman lahu, sebagai bentuk memuliakan, mengagungkan masjid, tempat yang bersih, ya, tempat ibadah kepada Allah. Ya, artinya khawatirnya sekarang kan banyak kaum yang mulai mengedepankan akal gitu kan, kaum yang mengedepankan logika, yaitu dijawab dari situ, ya. Soalnya udah bersih, wangi, enak, ya. Tapi di sisi lain adalah takriman lil masjid, sebagai bentuk memuliakan masjid. Nah, kalau al-ubur, bagaimana al-ubur? Maka kita lihat pada ayat tadi di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin. Orang junub saja, ya, wala junuban illa 'abiri sabilin. Nah, karena ini dikiaskan ke situ, bisa dikiaskan karena sama-sama berhadas besar. Hadasnya besar, junub juga hadas besar, dihukumi kotor yang cukup berat gitu kotornya. Kemudian haid juga termasuk yang berhadas besar, ya, berhadas besar. Sehingga kalau abir saja, ya, lewat saja itu enggak boleh bagi orang junub, maka mimbabil aula orang yang haid itu tidak diperkenankan untuk al-lubsu fil masjid. Nah, kalau al-ubur, maka sebagian mengatakan karena sama-sama berhadas besar, kalau hanya sekedar lil hajah, lewat saja tidak mengapa, ya, tidak mengapa, dengan syarat in aminal masjidu min ta'alwithihi, jika masjid itu aman dari tercacarnya darah haid. Nah, jika dipastikan tidak aman, misalkan dia tidak pakai pembalut penutup, maka tidak diperkenankan. Nah, jadi itu untuk al-abir atau al-ubur. Adapun al-lubsu, maka dua-duanya tidak boleh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa nggih? Nah, Pak Ralim bisa? Hanya garuk-garuk alis nampak nggih. Kita lanjutkan yang selanjutnya 125, mas'alatun wal wad'a fil farji. Tadi yang ke-7 ya. Berarti ini yang ke-8. Liqaulihi subhanahu fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna, suratul Baqarah al-ayah 22 wa 200. Wa liqaulihi alaihi salam isna'u kulla syai'in illa an-nikaha, rawahu Abu Dawud. Yang ke-125, mas'alatun, yaitu yang ke-8, seorang perempuan yang sedang haid ataupun seorang wanita yang datang siklus haidnya, maka dilarang untuk al-wad'a fil farji, yaitu hubungan suami istri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa, maka jauhilah perempuan-perempuan fil mahidhi, yaitu tempat keluarnya darah haid, al-mahid, ya. Jadi jauhilah, tinggalkanlah para perempuan itu fil mahidhi, di tempat keluarnya darah, ya, artinya tidak boleh digauli. Wala taqrabuhunna, dan janganlah engkau mendekati mereka, ya, an-nisa,
hatta yatuhurna, sampai mereka suci, ya, sampai suci. Tapi nanti ada alaqah, ada syarat lain ya, nanti di halaman itu 61 disebutkan kapan dia baru boleh digauli. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, isna'u kulla syai'in, lakukan apa saja, illan nikah, terhadap orang yang haid kecuali nikah. Nikah yang dimaksud di sini adalah al-jima'. Rawahu Abu Dawud. Jadi tidak diperkenankan. Nah, karena ini dilarang, nah ini berarti konteksnya kan ini harus diilmui oleh laki-laki, oleh kaum laki-laki yang baru menikah, yang baru akad, ternyata ngepasi bojone haid. Nah ini dilarang. Jadi tunggu dulu sampai suci. Lalu setelah suci kapan baru boleh? Nah nanti di halaman 61, yaitu disyaratkan harus sudah mandi. Harus sudah mandi. Andai itu dipaksakan, maka ada yang menyebutkan dia harus membayar denda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, bahwa beliau bersabda fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid, kepada seorang suami, seorang laki-laki yang menggauli istrinya tatkala dia haid. Kata beliau, yatasaddaq bi dinarin aw bi nisfi dinar, ya, yaitu dia atau dikenai denda untuk membayar 1 dinar atau setengah dinar, ya, 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar berapa gram, berapa gram emas? 1,24 gram emas ya, kalau tidak keliru ya. Kalau tidak keliru 1,24 gram emas murni. Nah kalau harganya emas murni yang 99 karat ya, 99%, harganya 1 juta, berarti ya 1 juta kurang lebih dendanya itu ya, dendanya 1 juta. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Ya, ulama beda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih. Wa hal 'alal mar'ati kafarah? Nah, adapun bagaimana dengan kaum perempuannya, isi istrinya tersebut, ya, apakah dia juga ikut terkena kafarahnya juga enggak, terkena denda juga enggak, gitu kan? Karena ini konteksnya kan beliau tadi disebutkan fil ladzi ya'ti imra'atahu, alladzi ya'ti imra'atahu, berarti laki-laki yang mendatangi istrinya, wa hiya haid. Nah, berarti kan di sini fa'ilnya laki-laki, alladzi ya'ti, maksudnya fil ladzi rajulul ladzi ya'ti imra'atahu, berarti kan laki-laki, konteks hitopnya mengarah kepada suami. Nah, bagaimana kalau perempuan istrinya itu? Nah, maka di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, la kafarah 'alaiha, tidak ada kafarat bagi kaum perempuan. Kenapa? Ya tadi, karena konteksnya khitab ini kepada laki-laki, ya, kepada laki-laki, yaitu ketika Nabi SAW ditanya tentang fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Itu pendapat yang pertama, sehingga kaum perempuan tidak terkena denda atau kafarah ini. Pendapat yang kedua, 'alaiha kafaratun karrajuli in ta'athu. Yang kedua, perempuan ikut terkena denda, laki-laki maupun perempuan, suami istri tetap mendapatkan dendanya. Kenapa? Karena jinabahnya sama. Ya, jadi kalau sudah ada
hubungan suami istri, dua-duanya dihukumi junub, sama-sama junub berhadas besar, sehingga keduanya memiliki status yang sama, sehingga keduanya dikenai denda, ya, dikenai denda. Wala tajibul kafaratu illa bi thalathati surut. Nah, tidak terkena kafarat kecuali dia terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ayyakuna aliman. Syarat yang pertama, suami dia tahu bahwa ini dilarang tapi dia paksakan diri, maka dia terkena denda. Ayyakuna mukhtaran. Jadi dia atas inisiatif sendiri, bukan karena terpaksa atau digojologi oleh temennya gitu ya. Tak naik 1,5 juta, bojomu lagi gue bawa kana parani. Oh iyalah, padahal haram itu secara syariat, tapi karena dikongkon, diperintah, disuruh sama temannya misalkan, nah, berarti dia terpaksa di situ. Ya, dia dipaksa suaminya. Ya. Maka keduanya, kalau menurut pendapat tadi yang dua-duanya kena, berarti si perempuan juga itu harus ayyakuna mukhtaran. Jadi dia rela, tidak ada sikap menolak, ya, sikap menolak. Yang ketiga ayyakuna dzakiran, dalam posisi sadar, dzakir, sadar dia, bukan dalam posisi tidak sadar. Maka 3 syarat ini harus terpenuhi. Ayyakuna aliman, dzakiran, wa mukhtaran. Tahu hukumnya bahwa itu dilarang dan dia atas inisiatif sendiri, bukan karena dipaksa, dan dalam keadaan sadar, ya, bukan dalam keadaan dia mabuk, bukan dalam keadaan dia gila, bukan dalam keadaan dia sakau, ya, terpengaruh oleh obat-obat terlarang misalkan. Nah, ini syarat ini harus terpenuhi. Fa in kana jahilan bit tahrim awil haid aw nasyan aw ukrihatil mar'atu aw hasala al haid fi athna'il jima' fala kaffarata wala itsma. Jika dia lupa atau tidak tahu tentang keharamannya, atau tidak tahu bahwa dia sedang haid si perempuannya, ya, atau karena dipaksa, atau darahnya keluar waktu sebelum hubungan, tidak keluar ketika berhubungan, keluar dan dia tidak tahu, ya, maka fala kafarata wala itsma, tidak ada denda maupun tidak ada dosa. Jadi ini harus terpenuhi syarat ini. Nah, kalau yang berpendapat bahwa hadis ini lemah, maka tidak ada beban kafarah, tidak ada kewajiban membayar kafarah, tapi dia berdosa. Itu yang udah pasti, ya. Jadi di dunia dia tidak mendapatkan denda kafarat karena menganggap bahwa hadisnya lemah, hadisnya dhaif, la yasihu al-istidlalul bihi, tidak diperkenankan untuk menjadikan dalil hadis tersebut sebagai hujah, maka ya'sam, dia berdosa, ya, berdosa. Kenapa berdosa? Karena melanggar perintah Allah. Yang kedua, melanggar apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, isnamu kulli syai'in ila nikah. Itu yang masalah yang ke-8. Yang ke-9, masalah yang ke-126, mas'alatun wa sunnatat talaqi li anna ibn Umar lamma talaqa imra'atahu wa hiya haidun amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birraj'ati hatta tadhura thumma tahidha thumma tadhura thumma in syaa talaqa wa in syaa amsaka. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Yang ke-9 adalah sunnah tolak, cerai, ya. Maksudnya
ini berarti khitabnya kepada suami. Tidak boleh menjatuhkan talak pada saat seorang wanita, seorang istri sedang haid. Ya. Tidak boleh menjatuhkan talak ketika siklus haid sedang tiba. Nah, jadi suami pahamlah, suami tahu kapan istrinya haid atau tidak. Tahu. Nah, di dalam Islam seorang suami hukumnya dilarang menjatuhkan talak anti talikun fi asna'il haid. Anda saya cerai, Anda saya talak padahal dia sedang haid. Itu enggak boleh. Ini yang disebut dengan talak bid'ah. Talak bid'ah. Para ulama berpendapat bahwa talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang haid, adalah la yasqut, tidak jatuh. Nah, jadi tidak jatuh talak, jadi talaknya enggak berlaku. Ya ini dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini. Ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa talaknya tetap jatuh, tetap berlaku. Juga konteksnya hadis Ibnu Umar sama. Yang mengatakan jatuh. Nah di sini perhatikan. Karena Ibnu Umar, jadi tolak atau cerai itu adalah abghadul halali ilallahi at-talaq. Sesuatu yang halal artinya boleh dilakukan, tapi itu abghad ala wazni af'al, paling dibenci oleh Allah. Ya, paling dibenci, tidak disukai, paling dimurkai oleh Allah, paling dibenci. Itu halal tapi Allah paling tidak suka dilakukan. Karena konsekuensi dari cerai itu banyak sekali. Akibat negatif yang akan ditimbulkan itu tidak sedikit. Dan saya dapat informasi berita Cilacap itu kabupaten dengan tingkat perceraian tertinggi saat ini di Jawa Tengah ya, bukan nasional, di Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap termasuk kabupaten yang tertinggi tingkat perceraiannya. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan salah ini beritanya, karena Cilacap termasuk kabupaten yang paling luas ya. Bayangkan Dayuluhur atau sana Wanarja Gunung apa Jambu ya, kalau harus bikin SIM sana kan, sini berapa jam lah, sini ke sana kan kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, belum sampai sana nunggu. Nah, nggak bisa selesai, bisa aja 1 hari itu luas Cilacap. Jadi geografinya paling luas, masyarakatnya paling banyak, tapi tingkat perceraiannya tinggi nih. Nah ini bukan status yang bagus ya, bukan berita yang bagus sebenarnya ini. Kenapa? Yaitu banyak gugat cerai, khulu, banyak terjadi khulu. Kalau cerai kan laki-laki menjatuhkan kepada perempuan, kepada istrinya. Saya udah nggak cocok, sudah nggak sejalan, saya marah, macam-macam lah, kamu berbuat ini itu. Akhirnya suami menjatuhkan talak. Nah ini yang laporan dulu istrinya, datang ke pengadilan dengan alasan ini nggak menafkahi lah, digantungkan, bukan digantung lehernya, digantung nasibnya gitu ya, digantung nasibnya. Dan tidak diurusi, ditinggal sudah berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, tidak jelas kan nasibnya. Akhirnya dia minta dicerai. Ya, yang suruh memutuskan adalah pengadilan, namanya gugat cerai, khulu. Ya itu boleh, alternatif perempuan. Ya, karena
Tidak boleh kaum laki-laki menzolimi seorang perempuan. Nah, itu termasuk tingkat yang tinggi. Nah, di Jawa Tengah. Nah, ini hadis ini Ibnu Umar ketika mentolak istrinya itu sedang haid. Lamma talaqa imra'atahu wa hiya haidun. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, berarti anaknya Umar bin Khattab. Beliau menceraikan istrinya yang sedang haid. Lalu disampaikanlah berita ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu birraj'ati, menyuruhnya untuk rujuk. Nah, kalau konteksnya Nabi menyuruh untuk rujuk, berarti kan talaknya sudah jatuh, dihukumi jatuh meskipun haid. Ya. Padahal ini talak yang dilarang. Menjatuhkan talak di saat istri sedang haid hukumnya haram, dilarang. Tapi ketika Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar, irji', ya, kembali kepada istrimu, rujuk, gitu kan, berarti talaknya dihukumi oleh Nabi jatuh. Setelah rujuk hatta tadhur, sampai suci, kemudian tunggu lagi sampai dia haid, kemudian tunggu lagi sampai dia suci. Nah, ketika suci itulah baru kemudian jika Anda berkenan baru boleh mentalaknya. Ya. Jadi berapa kali? Haid ditalak, kemudian Nabi merintahkan Ibnu Umar langsung suruh rujuk. Ya. Ketika haid ditalak, lalu kemudian langsung suruh rujuk. Kemudian hatta tadhur, tunggu sampai dia suci. Masa suci datang habis, tunggu dia haid lagi. Kemudian tunggu dia suci. Nah, ketika suci inilah baru boleh dicerai. Kalau tidak dicerai berarti dia rujuk. Berarti dia statusnya sah. Masih sah menjadi suami istri. Haid, suci, haid, suci. Jadi bukan suci yang pertama. Kenapa pada suci yang kedua? Untuk memastikan, ya, memastikan. Kalau dalam bab najis itu kan, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil inahi hatta yaghsilaha salasan li'annahu la tadri aina batat yaduh, gitu kan. Itu kalau dalam bab najis. Jika Anda itu bangun dari tidurnya, kemudian hendak berwudu, maka janganlah tangan itu langsung dimasukkan ke dalam ember, tapi cuci dulu, ambil gayung atau dituangkan dulu dari ember tersebut, cuci sampai 3 kali. Jadi jangan langsung dimasukkan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena tidak diketahui di mana tangan itu bermalam semalam itu. Artinya itu menjadi maldhonatun najas. Diduga bahwa tangan itu kalau bangun tidur diduga itu sudah terkena najis, ya, garuk-garuk dan seterusnya. Padahal itu hukmi, la aini, hanya dihukumi saja karena itu maldhonatun najas, dikira diduga kuat karena dalam keadaan tidur kan nggak sadar. Dan tidak terlihat kalau kita perhatikan, bersih sepertinya, kering gitu kan. Tapi Nabi memerintahkan untuk dituangkan dulu, atau ambil yang kecil, gayung yang kecil, tuangkan dulu, jangan langsung dimasukkan ke dalam ember atau bejana, tidak boleh. Cuci dulu 3 kali, ya, 3 kali. 3 kali itulah memastikan bahwa najisnya sudah bersih dari tangan kita. Nah, itu sering menjadi kias untuk hal-hal yang lain, ya. Kalau nyuci sayur 3 kali, 1 menghilangkan ya yang kotor-kotor, mungkin sisa-sisa pestisida, kemudian yang kedua mungkin masih ada tersisa dari cucian yang pertama, yang ketiga membersihkan. Jadi kalau nyuci sayur 3 kali, saya kalau suruh nyuci sayur 3 kali, nyuci welok yang habis dipotong-potong 3 kali, ya, pokoknya 3 kali, ya.
3 kali. Jadi memastikan itu bersih. Nah ini kalau haid ini dicerai pada waktu haid, padahal ini dilarang, Nabi merintahkan kembali rujuk. Tunggu suci dulu, tunggu sampai haid lagi, tunggu suci. Suci yang kedua baru boleh dia untuk melanjutkan pernikahan karena sudah rujuk, atau dia masih kesel sehingga mau menceraikannya, udah ceraikan saja. Tapi dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci dan belum digauli. Ya, belum digauli. Itu syaratnya. Kalau sudah digauli nggak boleh dicerai. Karena dia kembali statusnya lagi. Statusnya kembali apa? Si perempuan ini, si istri ini menjadi diduga kuat. Jadi alasannya, kenapa tidak boleh cerai pada waktu haid? Dicerai pada waktu haid karena ini menzalimi perempuan. Itu satu. Kenapa? Jadi tolak bid'ah itu kan ada dua gambaran, ada dua kondisi. Mencerai pada waktu haid. Yang kedua, mencerai pada waktu suci yang sudah digauli. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kondisi yang kedua itu menjadikan si istri ini, si perempuan tersebut dalam posisi yang masih diduga, karena dia sudah membawa, benih dari suaminya. Yang menjadi pertanyaan, bisa jadi ini jadi, bisa jadi ini tidak jadi. Nah, untuk memastikan tidak jadinya, tunggu sampai haid lagi. Haid yang pertama bisa jadi itu apa istilahnya, ya kayak penyakit lah gitu. Bisa jadi itu belum tentu memastikan bahwa itu enggak jadi, enggak ya. Karena kan dalam satu pendapat bahwa orang yang hamil la tahid, perempuan yang hamil tidak haid. Ketika hamil mengeluarkan darah, maka itu dipastikan damul istihadah, darah istihadah, gitu ya. Jadi yang hamil dipastikan tidak haid. Tapi ketika hamil kemudian kok datang keluar darah pas siklus haid gitu, ini hamil tapi darahnya keluarnya pada saat siklus haid, ciri-ciri fisiknya sama seperti darah haid, maka pendapat yang mengatakan al-hamilu la tahid tetap dihukumi dia tidak haid. Itu darah istihadah. Karena orang yang perempuan, wanita yang hamil, dia tidak haid. Ya. Karena menurut penelitian medis bahwa darah haid itu adalah proses alami ketika tidak terjadi pembuahan. Nah, dia akan hilang, luntur ya, dari rahim itu akan luntur. Proses pembersihannya seperti itu. Nah, di sini ketika haid pertama itu masih belum dipastikan, artinya bisa jadi itu jadi gitu. Makanya harus dipastikan lagi suci. Maka salah satu kuru 3 kali haid untuk betul-betul memastikan itu. Ya. Harus salah satu kuru. Wal mutallaqatu yatarabbasna fi anfusihinna thalathata kuru. 3 kali kuru, 3 kali haid. Ya. Suci, haid, suci, haid, suci, haid. Nah, gitu. 3 kali suci. Kalau 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali maka dipastikan. Rata-rata itu kan 3 kali. Seperti tadi kan tentang najis, tangan kita itu padahal nggak terlihat ini ada najisnya, fisiknya nggak ada. Fisiknya nggak ada. Tapi itu dihitung 3 kali karena yang pertama untuk ya secara gamblangnya menghilangkan najis, yang kedua memastikan, yang empat betul-betul memastikan. Jadi dengan adanya hitungan ini adalah istibra'ur rahim, untuk memastikan rahim itu betul-betul bersih sehingga ketika dia menikah lagi kemudian di situ
hamil, maka dipastikan bahwa anak itu adalah benih siapa? Berarti benih suami yang kedua. Inilah bagaimana Islam itu betul-betul menjaga nasab, ya, menjaga nasab. Jadi salah satu hikmah bahwa adanya masa iddah, masa menunggu bagi perempuan yang dicerai, kemudian bagi yang ditinggal mati, kemudian bagi perempuan yang hamil kemudian dicerai, itu masing-masing punya masa iddahnya, masa menunggu, tidak boleh langsung menikah, tidak seperti kaum laki-laki. Kaum laki-laki misalkan pagi istrinya meninggal, sore menikah, sah hukumnya. Nah, sah nggak Pak? Sah yo, sah nggak? Ya sah. Sah ya. Tapi kalau perempuan nggak boleh, karena dia yang punya kantongnya itu. Ini harus dipastikan bahwa kantong ini bersih, istibra'ul raham. Istibra' bari'ah itu artinya terbebas. Jadi rahim ini betul-betul terbebas, tidak ada benih dari suami yang pertama. Kalau sudah dipastikan, dia baru boleh menikah. Itu hikmah dari adanya masa iddah, masa menunggu. Nah, di sini kan, jadi di sini dalam madhab Hambali dilarang untuk menjatuhkan tolak atau menceraikan istrinya pada saat haid, karena Nabi SAW memerintahkan, menyuruh kepada Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika haid untuk rujuk. Berarti itu kan dilarang, ya, untuk balik lagi itu dilarang. Kalau dia pengen tetap cerai kapan? Yaitu tunggu dulu sampai dia suci, haid lagi, suci yang kedua. Nah, suci yang kedua. Ini kalau dia melakukan talak bid'ah, ya, talak bid'ah. Tapi kalau untuk perempuan yang bukan karena ditalak bid'ah, ditalaknya talak biasa gitu ya. Jadi perempuan ditalak biasa, berarti nanti masuk ke masalah yang ke-10 itu. Wal i'tada bil ashhur. Wal i'tidad wal i'tada bil ashhur, ya. Al-iddah, yaitu beriktad dengan bulan. Ini yang ke-10. Jadi seseorang yang haid, ini perkara yang ke-10. Perempuan yang haid, wanita yang haid, tidak boleh dia beriddah atau memakai masa tunggu itu menggunakan hitungan bulan hijriah, nggak boleh. Jadi perempuan yang ditolak, dia iddahnya adalah dengan haid, ya. Li'annaha idza sarat mimman tahidu i'tadat bil haidi liqaulihi subhanahu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', ya. Saya ulangi, perempuan yang haid maka dilarang, haram hukumnya beriddah dengan hitungan bulan hijriah, ya. Jadi dia menghitung iddahnya itu dengan hitungan bulan hijriah, 3 kali bulan atau 3 bulan hijriah, bukan. Tapi kalau dia haid maka dia iddahnya adalah dengan haid quru', ya, yaitu berdasarkan li'annaha idza sarat mimman tahidu i'tadat bil haid, karena dia haid sehingga dia iddahnya itu, ya, menunggu dia artinya dipastikan boleh menikah lagi adalah dengan haid. Berapa? Yaitu 3 kali haid. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu, wal mutallaqat, bukan wal mutalliqat. Wal mutallaqat berarti yang ditolak, yang ditalak, yang dicerai. Dan perempuan-perempuan yang dicerai, yatarabbasna, mereka menunggu. Hunna, wal mutallaqat kan banyak.
Berarti fi'ilnya pakai wazan hunna. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Al-mutalaqat kan perempuan-perempuan yang banyak. Mereka perempuan-perempuan yang dicerai, yatarabbasna, yatafa'alna, menunggu bi anfusihna, dirinya, salasata quru, 3 kali quru. Nah, 3 kali quru. Kalau kita baca tafsirnya ada 2 pendapat. Yang dimaksud quru di sini adalah 1 tuhur, suci, berarti salah satu quru 3 kali suci. Yang kedua menyebutkan bahwa quru itu adalah haidun, berarti salah satu haidin, 3 kali haid. Yang rajih, yang kuat adalah salah satu quru itu adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Bedanya apa? Bedanya adalah misalkan tadi dalam Islam itu menceraikan istri itu kan bolehnya di masa suci sebelum digauli. Kalau sudah digauli nggak boleh. Misalkan bulan ini suci, ya. Kemudian udah digauli, dicerai, nggak boleh hukumnya karena rahimnya nano-nano. Jadi apa enggak ya, gitu kan? Maka nggak boleh. Dalam posisi suci dan belum digauli, ini yang talak sunnah, cerai yang sunnah, artinya yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau hitungannya adalah 3 kali suci, bayangkan ini talak, ya, ditalak suci kan, suci. Lalu kemudian tunggu dulu, 3 kali salah satu quru, 3 kali suci. Kalau ditafsirkan bahwa quru di sini adalah suci, berarti haid, suci, haid, suci, haid. Nah, mana? Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Gini ya. Nah, di angka ini ya, di angka 7 ini. Ya. Haid, ini kan suci. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Berarti sampai angka 7 ini ya, sampai kalau bilangan jari ini sampai yang ke-7. Ini. Kalau talaknya quruknya itu dimaknai haid, berarti kan tadi kan suci, suci, haid, suci, haid, suci, haid. 3 haidnya di mana? Di angka 6 ini, di jari yang ke-6. Panjang mana antara kalau salah satu quru itu dimaknai sebagai suci, yang satu quru dimaknai sebagai haid, lama mana masa menunggunya, Pak? Yang ini kan, yang hitungan pakai ini. Ini kan suci, ya, ditalak. Maka kemudian tunggu dulu 3 kali suci. Berarti kan suci. Ini suci berarti haid. Haid. Suci. Haid. Suci. Haid. Suci. Berarti di sini 3 kali suci. Lama kan? Dia kalau sudah melewati 3 kali suci baru dia boleh menikah lagi, karena dipastikan rahimnya sudah terbebas, sudah bersih dari mantan suaminya, ya. Tapi kalau hitungannya dia adalah memakai haid, berarti kan langsung kehitung haid, ya, haid, suci, haid, suci, haid, berarti langsung di sini. Nanti dia setelah itu dia langsung menikah. Berarti kan lebih lama memakai hitungan kalau quru dimaknai sebagai suci daripada kalau quru itu dimaknai sebagai haid. Nah, sehingga karena ini lebih lama, maka yang lebih lebih membawa kepada makna yang lebih ini terhadap perasaan perempuan kalau dia ingin menikah lagi, maka yang dikuatkan adalah pendapat dia yang lebih kepada makna quru itu adalah makna haid, karena dia lebih dekat, artinya masa untuk menikah lagi dia lebih cepat, ya. Masa memastikan bahwa perempuan tersebut rahimnya bebas, sudah dianggap bersih, itu lebih cepat. Nah, sehingga yang dimaksud quru di sini adalah haid. Sehingga
Diartikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Adapun perempuan-perempuan yang dicerai, maka mereka menunggu dirinya baru boleh nikah lagi untuk memastikan bahwa dirinya rahimnya sudah bersih adalah thalathata quru, 3 kali haid. Karena itu masa yang lebih pendek. 3 kali haid. Kalau pakai suci ya, termasuk menzolimi, terlalu banyak, terlalu lama ya. Terlalu lama. Nah, ini tidak sesuai dengan kondisi perempuan. Sehingga yang paling kuat itu adalah yang dimaksud quru di sini adalah 3 kali haid. Ya, sehingga perempuan yang haid itu dilarang hukumnya beriddah atau dia memasuk proses masa menunggu, yaitu dengan hitungan bulan. Ya. Lalu apakah ada perempuan yang beriddah menggunakan masa tunggu dengan hitungan bulan? Ada. Ya, ada. Itu yang ada di surat At-Talaq itu di halaman 91 itu. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathata ashhuri wallahi lam yahidn. Surat At-Talaq ayat 4. Wallahi, allati, allatani, allai, alladhi, alladhani, alladhina. Berarti kalau allai yang, itu berarti perempuan-perempuan. Ya'isna, perempuan-perempuan yang ya'isna, ya'isa ya'asu, artinya putus asa. Putus asa di sini minal mahidhi, dari haid. Artinya sudah terputus dari haid, masuk masa menopause. Ya. Jadi perempuan-perempuan, ibu-ibu yang dicerai dan sudah masuk mana menopause, sudah putus asa dari haid, artinya sudah tidak haid lagi, kemudian dicerai oleh suaminya, min nisaikum, dari istri-istri kalian, inirtabtum fa'iddatuhunna thalathata ashhur, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Kenapa memakai bulan? Karena sudah jelas orang dia sudah tidak haid lagi, berarti tidak mungkin lagi ada proses pembuahan. Maka istibra'ur rahmnya tidak perlu pakai haid ataupun pakai masa suci. Udah pakai 3 bulan aja. 3 bulan itu masa yang dianggap cukup bagi seorang perempuan untuk menghilangkan, melupakan memori-memori yang indah, gitu ya. Cukuplah dia menerima yang baru. Jadi dia sudah dianggap sudah siap. Dianggap sudah siap. Nah, jadi wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, menopause, maka dia pakai hitungan 3 bulan. Wallahi lam yahidn, atau perempuan istri yang dia dinikahi dalam usia yang masih dini, 7 tahun, 8 tahun sudah dinikahi, tapi belum haid. Ya, dinikahi belum haid. Atau dia dinikahi usia 15 tahun, tapi belum haid. Belum haid. Lalu setelah itu dicerai. Kalau memang betul-betul belum haid, dicerai, maka dia masa menunggunya adalah dengan 3 kali bulan. Ya, 3 bulan. 3 bulan. Ini jadi ada 2. Yang artinya yang tua sekali atau yang muda sekali, yang masih dini. Batasannya yaitu haid. Yang belum haid atau yang sudah tidak haid, dua-duanya kalau dicerai dia menunggunya adalah 3 bulan. 3 bulan. Adapun yang hamil, maka dia sampai melahirkan. Nah, makanya kondisinya ada 2 itu, ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat tentang perempuan yang ditinggal mati, bukan dicerai, bukan cerai hidup, tapi cerai mati, yaitu ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Apakah dia harus menunggu arba'ata ashhuri wa ashra? Di dalam surat Al-Baqarah, masa cerai mati itu adalah
4 bulan 10 hari, atau hatta yadha'na, sampai dia melahirkan. Nah, itu ya. Jadi kalau ini nanti di bahasan cerai aslinya, tapi ini disebutkan ayatnya di sini sebagai tambahan pengetahuan. Ada perempuan hamil, kemudian usia kandungan 8 bulan, suaminya meninggal. Ya, katakanlah seperti itu kasusnya. Kemudian dia harus beriddah dengan 4 bulan 10 hari, yaitu masa menunggu secara umum bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan bukan hamil. Normalnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalam kondisi enggak hamil, maka perempuan yang ditinggal mati suaminya tunggu 4 bulan 10 hari. Ya, tadi masa yang dianggap oleh syariat itu mampu untuk melupakan kenangan indah yang dulu. 4 bulan 10 hari. Nah, sekarang benturannya adalah wanita ini hamil, istrinya sedang hamil, hamilnya usia 8 bulan, suaminya meninggal. Sementara ada ayat yang mengatakan bahwa kalau perempuan-perempuan hamil hatta yadha'na hamlahunna, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Nah, kasusnya kan sama ini. Ada ayat yang mengatakan dua-duanya ditinggal mati suaminya, yang satu 4 bulan arba'ata asyuri wa asyra, yang satu adalah hatta yadha'na hamlahunna, yang satu 4 bulan 10 hari, yang satu sampai melahirkan. Bedanya apa? Kalau ditinggal mati suaminya, ya, dia memakai pendapat yang pertama, setelah melahirkan berarti 4 bulan 10 hari dia nunggu baru nikah lagi. Yang kedua, pendapat yang kedua melahirkan, berarti setelah melahirkan dia langsung menikah. Yang satu lebih lama, yang satu pendek, gitu kan? Yang satu pendek. Itu bedanya di situ aja. Tapi dua-duanya sudah dipastikan rahimnya sudah bersih. 4 bulan 10 hari pasti sudah melewati masa ini. Masalah satakuruk, 3 kali haid itu sudah dilewati. Ya, karena 3 kali haid berarti kan 3 kali bulan rata-rata. Ini 4 bulan 10 hari ditambah lagi kalau pakai hitungan bulan, dianggap itu tadi untuk melupakan memori itu. Setidaknya bisa diambil makna dari situ. Nah, itu lama. Tapi kalau mengandung sampai dia melahirkan, kalau tadi jaraknya lebih pendek, kan lebih pendek dia. Melahirkan otomatis adalah tanda yang sangat pasti bahwa rahimnya sudah bersih dari melahirkan, dari suami yang lama. Itu kan dengan melahirkan sudah jelas pasti bersih. Makanya dengan melahirkan itu sudah langsung boleh menikah. Kalau perempuan hamil kemudian dia ditinggal mati suaminya, setelah melahirkan langsung boleh nikah, karena sudah pasti itu rahimnya sudah bersih. Nah, ini yang menjadi masalah kan, ketika ini dua kasus ini terjadi pada perempuan yang hamil, yaitu sama-sama ditinggal mati suaminya. Dia iddahnya pakai mana, 4 bulan 10 hari atau pakai yang setelah melahirkan? Nah, ini para ulama beda pendapat. Ada yang melihat diambil masa terpanjangnya, ya, masa terpanjangnya. Beda kan kalau suaminya meninggal pada bulan kehamilan bulan pertama, maka sisa bulannya berapa? 8. Waduh, saya pakai pendapat 2 lah, yaitu boleh menikah lagi atau masa iddahnya itu dengan melahirkan. Nah, suaminya meninggal pada kehamilan bulan pertama, nunggu kan 8 bulan lagi. Nunggu 8 bulan lagi. Tapi kalau pakai arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari, enggak nunggu sampai harus melahirkan. Ya, dia boleh menikah lagi. Supaya nanti pas lahiran ada yang nanggung, ada yang ngurusin, gitu kan. Nah, ini dia pilih yang mana. Nah, itu para ulama beda pendapat, pilih yang mana yang terbaik. Kan beda dengan yang tadi, kasus pertama, meninggalnya pada kandungan usia 8 bulan, lebih lama yang 4 bulan 10 hari, gitu. Itu bedanya di situ. Ada juga masa menunggu yang lain, namanya masa iddah yang lain, yaitu perempuan istri yang dicerai
namun belum sempat digauli. Nah ini, maka dia tidak ada iddahnya, tidak ada iddahnya. Saya lupa ayat berapa, surat apa itu, belum saya buka. La iddata laha. Jadi ada, katakanlah seorang perempuan dia akad nikah pagi jam 9, siang suaminya tepar mati, meninggal. Maka dia tidak ada masa iddah. Ya. Kenapa? Karena belum sempat digauli, dipastikan rahimnya masih bersih. Tidak apa, maka dia langsung boleh menikah lagi. Ya. Misalkan ada kakak beradik gitu kan, wis bujang-bujang. Nah, kemudian kakaknya sing bojo, adine delengna. Ya sebagian rezekine kakaknya pas siang meninggal, bernikah meninggal gludak. Kan kasihan banget ini pengantin baru, suaminya sudah statusnya langsung janda. Wis adine langsung gantikna yo dinikah maning karo adine bae. Rezekine adine ya. Nah, itu langsung boleh dinikahkan karena dia tidak ada masa iddahnya. Kenapa enggak ada masa iddah? Karena memang sudah dipastikan dia masih bersih rahimnya. Jadi adanya masa iddah, hikmahnya adalah di situ. Ya, untuk memastikan bahwa rahim itu betul-betul bersih. Nah, di sini orang yang haid itu tidak boleh beriddah atau memakai masa tunggu setelah dicerai itu dengan bulan. Tidak boleh. Lalu kemudian tidak boleh dicerai. Ya, tidak boleh dicerai ketika haid. Kalau dicerai maka harus dirujuk lagi, kemudian tunggu sampai suci, tunggu haid lagi, tunggu sampai suci, baru kemudian bisa dicerai. Lalu yang ketiga, ya kita hitung mundur aja nih, yaitu kesimpulan yang ketiga, tidak boleh digauli ketika haid. Ya, maka dia berdosa. Kalau dia pendapat dia membayar kafarat, maka dia harus membayar kafarat denda 1 dinar atau setengah dinar. Lalu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid untuk kegiatan apapun, ya, zikir, pengajian ataupun pertemuan apa saja wali santri yang diadakan di dalam masjid, maka seorang yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Lalu kemudian menyentuh mushaf tidak boleh. Kemudian membaca Al-Quran, meskipun bacaan itu adalah bacaan-bacaan zikir, tapi yang sumbernya dari Al-Quran. Misalkan zikir pagi, zikir sore, ada ayat kursi, ada al-mu'awwidzatain. Kemudian zikir sebelum tidur itu kan juga ada ayat kursi, ada juga surat-surat yang lain. Maka membaca Al-Quran tidak boleh, meskipun niatnya zikir, karena yang dilafadzkan itu adalah Al-Quran. Nah, pendapat Hambali, la taqra'ul haidhu wal junuba syai'in minal Quran, nggak boleh baca Al-Quran, tunggu sampai dia suci. Berat ini kalau ini konsekuensinya. Kemudian melakukan tawaf, kemudian melakukan puasa, tapi kewajibannya tetap melekat sehingga dia wajib untuk mengqadha. Melakukan sholat dan kewajibannya gugur sehingga dia tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha sholat. Hadza wallahu a'lam. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada berarti alhamdulillah bisa dipahami. Ya. Paham nggih, Pak? Mas Ros paham? Nek Mas Ros garuk-garuk biasanya setengah paham setengah ora gitu biasanya. Insyaallah paham ya, karena ini ya termasuk masalah yang urgen, dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang hal-hal yang dibolehkan nanti bagi orang yang haid, boleh apa saja. Kalau ini kan hal-hal yang terlarang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.